Audio Jungle. Ya, tadi Komisi A itu menanyakan roadmap yang dipunyai oleh pemerintahan ini seperti apa. Pemerintahan ini sebenarnya kabak vital, dalam artian pemerintahan ini yang mempunyai struktur sampai tingkat terbawah, yang punya camat, yang punya lurah, yang punya RT RW. Nah, selama ini koordinasinya sangat jelek antara kelurahan dengan RT RW. Nah, penyemprotan yang terjadi di masyarakat ini juga masih lebih banyak gerakan-gerakan masyarakat secara mandiri penyemprotannya. Ini tadi laporan dari Bupati bahwa pemerintah kota sudah bagi-bagi telur kepada masyarakat yang daerah-daerah yang rawan dan daerah-daerah yang terdampak. Misalnya yang zona-zona merah. Ketika kita lagi telekonferensi dengan Bu Kamti, saya langsung online dengan Kelurahan Wonokusumo untuk mengecek apakah di wilayah Kelurahan Wonokusumo itu sudah ada bagi-bagi telur kepada warga. Ternyata tidak ada. Bagi telurnya hanya di tingkat karyawan kelurahan. Begitupun dengan Pak Budi, Sekretaris Komisi A juga menyangkal adanya bagi-bagi telur di wilayah atau di warga secara langsung. Dalam artian ini apa? Dalam artian baik pemerintahan ini ataupun secara utuh pemerintah itu tidak ada konsep dalam penanganan musibah ini. Harusnya dalam waktu yang seperti ini anggaran yang sudah kita keluarkan cukup besar, bukan menurunnya angka penyebaran COVID ataupun jumlah warga kita yang meninggal, justru semakin hari semakin bertambah. Tadi malam ada yang meninggal dari Kecamatan Tandes, sehingga sekarang seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tandes tutup total selama 14 hari ke depan. Dalam artian ini sangat mengganggu kinerja pelayanan kita kepada masyarakat. Ini yang sangat kita sayangkan. Oke, dengan adanya itu langkah-langkah Dewan terhadap atau pemerintah gimana nantinya? Kita ingin menekankan kepada kabak pemerintahan untuk mengoptimalkan lurah, camat, sinergi dengan kepolisian, polsek setempat. Kemarin beberapa waktu yang lalu ditemukan di kafe di Surabaya, di daerah Wiyung kalau nggak salah, itu ada 2 pengunjung kafe yang terindikasi COVID-19. Justru itu sweeping dilakukan oleh provinsi, bukan oleh pemerintah kota. Harusnya itu dilakukan oleh pemerintah kota dengan polsek setempat, dengan kelurahan setempat, dengan kecamatan setempat, seperti itu. Berkoordinasi dengan Kakes Bangpol, juga dengan Satpol PP. SDM Satpol PP itu banyak sekali. Sebelum ada wabah ini, di mana-mana kita lihat Satpol PP menjaga taman, Satpol PP ada di perempatan-perempatan. Tapi ketika ada musibah seperti ini, Satpol PP-nya tidak ada yang nampak di lapangan. Surabaya kita menginginkan ke pemerintahan untuk segera mengambil langkah, yaitu PSBB. PSBB harus segera dilakukan oleh Surabaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Melihat kesiapan Pemkot ini, apa sudah siap Bu untuk PSBB ini Bu? Nah, seperti ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini tidak bisa kita angkuh. Pemangku kota Surabaya tidak boleh angkuh. Kita harus segera berkoordinasi dengan gubernur. Bagaimanapun kita punya pemerintahan di atasnya, yaitu provinsi. Segera lakukan komunikasi dengan gubernur untuk kita mengambil langkah PSBB. Berkomunikasi dengan jajaran samping, dengan kepolisian, langkah-langkah apa yang tepat, daerah-daerah mana yang harus melakukan PSBB secara cepat untuk penanganan penyebaran ini. Jangan sampai masyarakat kita menjadi dampak
Sekarang sudah banyak pasar-pasar yang tutup. Pasar PPI mulai kemarin sudah tutup 14 hari ke depan. Bagaimana nasibnya para pedagang? Bagaimana nasibnya warga yang ingin belanja? Pasar Kapasan sampai saat ini belum ada bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Belum ada kunjungan wali kota kepada warga, kepada pedagang yang terdampak, pedagang-pedagang kecil yang jual jajan-jajan basah, kuli panggul, tukang becak. Belum ada pemerintah, baik itu utusan pemerintah ataupun lurah camat yang datang kepada korban-korban pasar Kapasan yang ditutup dampak dari COVID-19. Padahal itu bukan pedagang yang terdampak, itu justru kepala pasarnya yang terkena virus COVID, tapi dampaknya luar biasa, pasarnya ditutup. Nah, ini langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya untuk pokak dan telur ini efektif apa enggak sih Bu, kalau melihat peningkatan yang signifikan ini di Surabaya? Ngomong efektif dan tidaknya ini harus dikaji ulang. Program itu harusnya dievaluasi. Makanya kami minta data tadi, Bu Kamti itu ngotot bahwa itu dibagikan kepada warga dan ada dokumentasinya. Kami minta by name by trace. Siapa penerima wedang pokak, siapa penerima telur akan kita cek di lapangan. Apakah benar telur itu dibagikan? Kami khawatir di lapangan ada oknum yang bermain.